Hari pertama pada tahun terakhir di SMA. Sekolah baru, awal yang baru. Ayo lakukan. Pagi Nona Helen, ini pakaian Gucci-mu dan tas Chanel untuk hari ini. Ransel Chanel dan tas tangan Chanel cadangan. Dan sepatu hak tinggi labotimu yang disesuaikan. Terima kasih. Tapi tahun ini, aku mau berubah. Astaga, aku dengar pewaris Kusuma pindah ke sini hari ini. Seriusan? Kita harus cari cara supaya bisa berteman dengannya secepatnya. Dan itulah alasan kenapa aku nggak mau orang lain tahu aku dari keluarga Kusuma. Iu, lihat apa yang si murahan itu bawa. Tukang menguping, pecundang. Hati-hati Gis ya, nanti dia minta uang receh. Wah, hinaanmu sama seperti kepribadianmu. Apa katamu tadi? Dasar sampah nggak berguna. Aku merusak helmmu ya? Apa kau anak 5 tahun? Au! Apa yang kau perbuat? Lepaskan! Oh, apa bayi kecil mau menangis? Sepertinya kau harus naik bus seperti orang rendahan lainnya. Astaga. Itu dia. SMA Plira, siap-siaplah diberkati dengan kehadiranku. Kau pasti pewaris keluarga Kusuma. Aku Gisha. Kau luar biasa. Aku habiskan semua limit kartuku untuk sewa mobil dan pakaian ini untuk buat kejutan di hari pertama. Dan sekarang para idiot ini pikir aku pewaris keluarga Kusuma. Kejutan yang menyenangkan. Saatnya tukar tiket emas ini. Itu aku. Satu-satunya Karin Kusuma. Apa-apaan? Dia curi identitasku. Permisi, tapi kau nggak terlihat seperti keluarga Kusuma bagiku. Dan siapa ini? Keturunan petugas kebersihan yang malang? Abaikan saja dia. Dia nggak akan kenal kau kalau kau tabrak dia dengan mobil rollismu. Ih, lihat dirimu. Aku nggak akan pernah sudi pakai baju lusuh seperti itu. Selamat karena belnya, pecundang. Jangan khawatir, aku akan temui kau saat istirahat. Ayo jalan denganku. Oh, dan buat dirimu berguna. Aku bisa saja expose dia sekarang, lalu apa? Kembali jadi bagian Kusuma? Dikelilingi teman palsu dan materialis? Baiklah, Karin Kusuma. Kau begitu mau jadi anggota Kusuma? Ayo lihat berapa lama kau bisa berakting. Boleh minta perhatian semuanya? Aku Karin Kusuma. Dan ya, aku pewaris keluarga Kusuma. Aku senang berada di sini pada tahun terakhir di SMA. Aku
Kudengar keluarganya yang punya gedung pencakar langit. Harus kuakui, itu keren sekali. Tolong, jangan perlakukan secara khusus karena siapa diriku. Kau, apa yang lucu? Hari pertama di sekolah nggak sopan sama temanmu. Kalau tetap begitu, aku akan kasih kau hukuman. Enggak, Bu Desi, bukan begitu maksudku, tapi dia hanya... Enggak apa, Bu Desi. Dia nggak bermaksud begitu. Aku yakin dia hanya iri. Iya, kau memang begitu murah hati, Karin. Begitulah pewaris sebenarnya. Sebenarnya, aku begitu murah hati. Sampai aku putuskan adakan acara ulang tahun eksklusif malam ini. Dan akan diundang di restoran favoritku. Tentu saja, beberapa orang gak akan diundang. Lagi pula, aku punya standarku. Ya, barang murahan gak masuk hitungan. Lagi pula dia juga akan sibuk cari makan malamnya di tempat sampah. Ya, aku dengar keluarga Kusuma punya kastil, jadi aku yakin semua akan senang lihat seperti apa itu. Iya, Karin, ayo adakan pestanya di kastilmu. Di mana aku dapatkan kastil? Ya, kastil belum siap dibuka untuk umum. Mereka nggak umum, Nona Kusuma. Mereka temanmu, benar kan? Aku yakin kau senang habiskan ulang tahunmu dengan teman-temanmu di kastilmu. Baiklah, aku akan telepon dan siapkan semua untuk malam ini. Kalau begitu, permisi. Baiklah, kita lihat saja nanti. Ayo lihat bagaimana kau tangani ini. Ayolah. Karin sayang, ibu sedang kerja, kenapa? Ibu, sekarang ibu di tempat Kusuma kan? Aku perlu ibu cari cara biar aku bisa masuk malam ini. Aku adakan acara. Lagian mereka juga nggak pakai itu. Apa? Karin, ibu hanya pelayan. Keluarga Kusuma sudah cukup baik kasih kita uang untuk sekolahmu, tapi ibu nggak bisa. Oke, aku nggak punya waktu untuk ini. Sudah cukup buruk punya ibu seorang pembersih. Aku pantas untuk ini, tolonglah. Ibu akan usahakan. Terima kasih ibu, sampai jumpa. Permisi, apa ini? Dia datang. Harusnya nggak tolak telur tadi pagi. Itu lucu sekali. Benar? Ups, ya ampun. Astaga. Ya ampun. Astaga, maaf ya. Aku nggak lihat kau di sana. Kau sungguh menyatu sama pecundang dengan baik. Enggak, dibawa saja. Kau tahu Karin, untuk seseorang yang mengaku begitu kaya dan berkuasa, kau cukup terobsesi denganku. Obsesi? Kupikir kata yang kau pakai itu cukup menjijikkan. Benar, karena kau selalu menggangguku. Dan aku rasa cukup konyol kalau pewaris Kusuma merasa sangat terancam dengan orang biasa sepertiku. Terancam. Jangan buat aku tertawa. Seseorang harus tunjukkan padamu cara kerjanya ini. Taulah tempatmu, dasar rendahan. Tempatku? Dan apa tempatmu, Karin? Karena yang aku lihat, itu terlihat sangat buruk. Seperti kau lagi berusaha untuk jadi gadis pasaran. Oh. Dasar jalang. Kawan-kawan, Kau tidak apa-apa. nggak
nggak mungkin bisa dapat perhiasan itu secara legal di toko barang bekas. Oh, astaga semuanya. Sepertinya ada pencuri yang berkeliaran. Mundur, Karin. Bisa kau percaya? Si somong hebat ini sungguh berani curi Carterku. Gak mungkin, itu spesial khas Chinatown. Iya, karakter yang asli bernilai lebih dari seluruh isi lemarinya. Ini nggak palsu. Oh sayang, hanya ada satu pusaka asli Kusuma. Dan kau lagi lihat pemiliknya. Tapi aku pewaris Kusuma yang asli. Kembalikan itu, ibuku kasih itu ke aku. Berhenti sama ibumu diskon spesial. Perhatian para murid, akan ada pertemuan khusus dalam 5 menit untuk menyambut pewaris dari keluarga Kusuma yang dengan murah hati donasi ke sekolah kita. Kau bisa menipu semua orang, tapi kau nggak bisa menipu kepala sekolah Adam. Dia pernah ketemu aku di rumah kami dan terima cek donasi. Oh iya, memang itu. Itu benar. Iya, tidak salah. Tunggu, itu bukan Pak Adam. Para murid, sebelum aku lanjutkan, aku mau ingatkan semua orang jangan lupa daftar untuk pertunjukan bakat. Dan sekarang, mari bergabung denganku dan menyambut pewaris yang baik, Nona Helen Kusuma. Aku datang. Menyingkirlah dari jalanku. Aku nggak tahu pewarisnya, tapi pasti dia. Ditambah, aku juga dengar tentang jam pusaka keluarga Kusuma yang dia pakai. Terima kasih. Aku merasa tersanjung ada di sini mewakili ayahku. Sama-sama. Ayah selalu mengajariku untuk berikan pada yang kurang mampu. Terima kasih untuk pidato yang luar biasa. Di mana Pak Adam? Sayang sekali, Pak Adam tertabrak bus sekolah kita pagi ini. Apa? Dia baik-baik saja, tapi akan cuti selama sisa tahun ajaran. Apa yang sebenarnya ayahmu sudah donasikan? Berapa banyak? Dan secara spesifik untuk apa? Permisi, Bukankah kau sudah dengar? itu informasi rahasia. Lagi pula, kau juga nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Atau mungkin kau hanya pembohong besar? Beraninya kau buat keributan, terutama di depan pewaris Kusuma. Keluarganya donasi miliaran untuk sekolah ini, dan aku nggak akan biarkan kau bahayakan atau tindas dia. Aku nggak menindas dia. Aku lagi bertanya. Begitu lagi, dan aku akan pastikan kau dikeluarkan. Sekarang juga, minta maaf padanya. Ini sudah keterlaluan. Dia menginjak-injak aku dan akan membuat aku dikeluarkan. Ini harus berakhir sekarang. Tapi Pak, dia bukan Nona Kusuma. Karena aku Helen Kusuma. Kau mau aku percaya itu? Lihat caramu berpakaian. Aku percaya seorang Kusuma gak akan pakai apapun yang kau pakai itu. Itu benar. Oke, aku bisa buktikan pada Anda kalau Anda kasih aku. Sudah cukup. Seminggu peringatan di sekolah. Kalau aku dengar lagi satu kata tentang pernyataan konyol ini, Akan kena skor. Tapi aku... gak ada sepatah kata lagi. Sekarang pergilah dari hadapanku. Baiklah kalian para remaja puber, ini hari yang kalian semua takuti. Menghindari bola. Oh ayolah, kau telat. Maaf pelatih, aku tersesat. Simpan kata-katamu, pergi keliling lapangan. Sekarang! Ya. Kau sedikit takut Taufik? Peraturannya sederhana, jangan biarkan kepalamu terbentur. Kau juga gak terlalu pakai itu. Ya, oke. Maaf, aku telat pelatih. Aku harus hubungi pelatih pribadiku. Jangan cemas Kusuma. Helen!
Dan kau Karin, kalian kepala tim. Pilih rekan timmu. Kami ada di timmu, Karin. Kami nggak mau satu tim dengan para pecundang bau itu. Kawan-kawan, kita bisa tangani ini, oke? Sepertinya dia terjebak di tim yang kalah. Ini akan cepat selesai. Hei, jangan biarkan mereka mengintimidasimu, oke? Tapi mereka semua terlihat atletik. Ya? Kalau begitu kita akan cepat dan gak bisa ditebak. Kiki? Aku punya rencana. Ayo berkumpul. Oke, jadi Apa yang dia lakukan? 2, 3, hindari bola. Hindari bola! Baiklah, pertarungan hindari bola dimulai. Oh. Ayo sekali lagi. Keluar. Ayo! Ya, Yeay! kau akan bayar untuk yang kau lakukan padanya. Kau kira bisa kalahkan aku? Dasar rendahan. Aku rasa nggak begitu. Aku tahu. Aku rasa nggak begitu. Aku tahu. Permainan berakhir. Tim Helen menang. Sudah resmi. Ini perang kau dan aku, Helen. Enggak. Apa? Helen, aku baru lihat Karin bawa bajumu ke tempat para pria. Apa? Oh, Aku akan melindungimu. Ayo pergi. astaga. Nggak ada orang di sana. Aku akan awasi kalau ada pelatih datang. Bukannya kau tahu? Aku nggak tahu. Iya, sungguh aku nggak Bagaimana tahu. kau nggak tahu? Pelatih itu sangat menyebalkan. Oh, begitu. Wah, halo yang di sana. Wah, halo yang di sana. Butuh bantuan untuk dikeringkan? Aku di sini hanya untuk bajuku. Kalau begitu datang dan ambillah sayang. Hei, Berikan saja. hei.
Hei, apa yang kalian buat? Hentikan! Maaf tentang mereka. Terima kasih. Aku Lukas. Dan kau pasti si pemenang menghindari bola itu. Helen, meski aku biasanya pakai baju saat aku perkenalkan diri, jadi... Aku juga. Oke. Helen, kalau berikutnya kau mau lihat aku tanpa baju, tanyakan saja. Oke, aku akan ingat itu. Helen, hati-hati. Mereka di sini. Kena kau. Kena kau. Apa yang kau buat setengah telanjang di ruang laki-laki? Dasar jalan kotor. Sudah cukup! Sudah cukup! Kalian keluarlah! Apa aku gagap? Aku bilang keluar! Keluar! Ayolah! Apa kau kesatria berbaju zirah? Kenapa nggak kau dan aku? Kau tahu yang paling aku benci? Pewaris sombong seperti dirimu ini. Yang tujuan hidup menyedihkannya hanya untuk menindas orang lain. Bagaimana kalau sekarang kau keluar sebelum aku yang memaksa? Tunggu dulu. Nggak secepat itu. Kembalikan ponselku! Tanganku tergelincir. Enggak! Kalau kau coba ganggu aku lagi, kepalamu yang akan masuk ke toilet. Enggak! Mira, hentikan! Itu menjijikkan! Tanganku terjebak. Tolong aku! Nona Helen, ini baju yang kau minta. Terima kasih, Dewi. Kau bisa pergi sekarang, tapi tolong jangan beritahu kepada ayahku. Iya, Nona Helen. Aku nggak bermaksud ganggu, tapi putriku, ini ulang tahunnya. Oh, Dan dia ingin buat pesta di kastil. oh, Apa aku bisa dapat kata sandinya darimu? Itu akan sangat berarti baginya. aku bahkan nggak tahu kau punya putri. Tentu saja, aku akan kirim pesan kodenya. Oh, terima kasih, kau baik sekali. Terima kasih lagi. Serius, kau sudah menolongku. Aku nggak mau bohong ke Nona Helen, tapi aku bisa apa? Aku nggak bisa kehilangan putriku. Seperti pertunjukan. Oh, lihat kutu buku ini. Sini, butuh bantuan? Bisakah kalian tinggalkan saja aku sendiri? Atau apa? Kau akan buat kami bosan dengan nyanyikan lagu tabel periodik? Hei! Pilihlah orang yang selevel denganmu. Seperti siapa? Kau? Oke. Apa yang kau lakukan? ayo Kalian, kau nggak bisa Sana. seperti itu. Sempurna. Berikutnya, kalian akan digantung dari tiang bendera di lapangan sepak bola. Oh, Berarti dari mana kau dapat barang itu? aku butuh itu. Apa kau baik-baik saja? Ya, sayangnya aku sudah pernah didorong masuk ke kamar mandi sebelumnya. Dia itu terlalu berlebihan. Kita perlu lakukan sesuatu mengenai Karin. Baiklah semuanya, eksperimen hari ini membutuhkan pasangan. Helen, kau akan duduk dengan Karin. Kalian pasangan. Nggak mungkin. Apa? Nggak bisa dipercaya. Bagus. Bersama orang aneh, kita akan urus itu nanti, tikus lab. Apa katamu? Apa aku perlu pakai kata-kata sederhana? Kau yang kerja, aku yang nonton. Kau tahu? Kau bisa kerjakan itu. Aku lebih pilih gagal daripada kerjakan semua kerjaanmu. Dengar, dasar buangan. Pekerjaan
Manual itu untuk orang sepertimu. Jadi, kecuali kau mau hidupmu lebih menjadikan dari yang sekarang, aku sarankan kau lakukan eksperimen sendirian. Atau apa? Kau akan lari menangis ke ayah? Oh, tunggu. Dia bahkan bukan ayahmu, ya kan? Kau nggak tahu dengan siapa kau bercanda. Begitu pula denganmu. Itu akan meledak. Itu akan meledak. Semua keluar dari ruangan. Sekarang. Ini belum berakhir. Dasar rendahan. Akan kubuat kau hidup seperti di neraka. Silakan, dasar palsu. Kau dengar kalau lab science ditutup karena dekontaminasi? Aku dengar itu karena dia. Bagaimana dia bisa masuk ke kastil Kusuma? Itu mungkin membosankan. Ya, mungkin. Oh, kagum dengan daftar tamu di pestaku yang luar biasa. Dasar aneh. Kalau kamu masih sendiri aja, jangan pulang ketika tahun baru. Kenapa sih? Kamu kemana? Mau masuk lah. Nanti kalau Tuan Muda kenapa-napa gimana coba? Ibu bos kan udah pesan sama kita. Kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi Tuan Muda. Apalagi sampai ngebongkar identitas pribadinya. Kalau kondisinya begini, Tuan Muda nggak bakal bisa bawa pacar pulang tahun baru ini. Mau main biliar? Kak, di sini katanya denger-dengar ada cewek yang bisa disewa. Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi, Kak. Kenapa? Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi, Kak. Iya. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Boleh. Beneran? Iya. Kakak mau jadi pacar aku? Boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Gua pergi lo. Maaf ya bang, maaf. Permisi, Kak. Ya? Kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti kan buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah, kalau gitu makasih ya. Oke. Woi. Kamu lagi cari pacar? Iya, Menurut kamu, aku gimana? kakak cantik. Tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Aku mau kamu jadi pacar aku. Dan bantu aku hadapin keluarga aku. Gimana? Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Ayo. Ya. Tuan Muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi! Siap-siap. Siap, Ibu. Hadi?
Ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok, Bu. Tinggal menunggu Tuan Besar membawa Nyonya Besar pulang. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Adik, kamu nih apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya? Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal kan. Ini dilepas, Bu. Iya, semua. Tutup aja, Bu, tutup ya. Ya. Oke, Bu. Tapi, Bu, mohon maaf, Bu. Dandanan Ibu juga sederhana banget loh, Bu. Nanti calon Nyonya Besar pulang, dandanan Ibu seperti ini nanti dia kabur lagi, Bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Sebentar, Bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar, ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke, cepat. Move, cepat. Kamu punya mobil nggak? Punya? Itu mobil aku. Oh, ya udah, ayo. Ayo. Sialan kamu, Fiona. Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua. Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Fiona. Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa nggak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya? Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Sayang, ayo masuk. Yuk. Gue yakin, lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget. Makasih, Nek. Adrian benar-benar buntung. Ayo masuk. Ya, ayo, Nek. Masuk ayo. Hadi. Tunggu. Siap. Singkirkan yang nggak penting. Siapa, Bu? Tuh. Oh, laksanakan. Hei, kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu, ya. Oke, bos, cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak, udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya. Tante, maaf, itu ada suara apa ya? Oh, itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo,
kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini sayang. Oh, iya, Nek. Ini mau dicoba. Gimana? Nek, ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Wah, Segitunya banget. cobain. Bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Bi. Bi, ini setiap hari makannya seperti ini. Nggak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Bi Lastri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bilasri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh. Ya, Bi? Pantes. Saya permisi. Jangan pakai sendok itu aja. Ini ya, Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya, Nek. Sampai sendok-sendoknya juga. Iya, udah gak apa-apa. Gimana? Ya, Tata. Ini ada sedikit perhatian dari Tata. Terima ya. Ayo. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh nggak tahu sopan santun ya? Fiona ini kan baru pertama kali datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih. Ayo kasih ke Fiona. Makasih ya, Tante. Ya. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek. Calon menantu nenek, pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus, Nek. Nek, ini gak buru-buru apa? Langsung ngasih gelang. Udah nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya, Nek. Iya, sayang. Ini. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, balikin gelang itu nggak? Itu satu-satunya barang berharga punya nenek. Iya, kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya, orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit.
Nih, aku balikin. Udah ya, beres. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? nyenyak banget Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo, Ma. Fiona. Oh, iya Nek. Ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo makan. Iya Nek. Jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya, udah santai aja. Nek, Iya. aku pamit pulang dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya Om. Tante pamit dulu. Iya Fiona. Makasih. Iya udah yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik, ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian, ya. Yang penting dia selalu bersama Adrian ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya, mobil sudah siap. Terima kasih. Ayo Bu, ayo. Kalian siap-siap ya. Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya. Iya. Hati Nyonya. Iya. Apa sih? Suruh aku buru-buru pulang. Ya habisnya kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya Un. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Oke. Wah, kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Ya. Selamat datang Bu Direktur. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu bener-bener seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya. Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku. Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh,
Berarti yang semalam kita lakuin harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini. Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku nggak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Fiona! Fiona! Tuh. Marah tapi main tangan depan cewek. Lu cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona! Woi! Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa? Lain kali kamu jangan sendirian ya. Dari aku anterin dulu. Ya. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa nggak? Lo nggak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku gak baru peduli. Tapi, ingat. Ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu nggak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja. Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya? Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma nggak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri. Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku, mau dipukulin sampai berapa kali pun aku nggak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang, aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau arisin dari sini, biar kita impas. Udah deh, gak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu, aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu nggak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya? Nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama. Hah?
Kayaknya dia nggak mungkin dipertahanin deh. Duh, mana ya? Kamu hamil? Iya, Sejak kapan kamu hamil? semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Hmm, Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin. Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu. Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik. Kerjasama yang menyenangkan. Oke. Apa? Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Pak, jangan main handphone terus, Kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu. Santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Yuk. Yuk. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante, Om. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante, saya Kevin Surya. Vi, terus ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Kok kamu tega sih? Bohongin mama? Siapa ya yang nipu mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku. Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Adrian, saya udah gak mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan kalau nak Kevin pasti akan menikah dengan anak tante. Karena hubungan baik kita gak boleh rusak. Kita masuk. Pa, lihat tuh mama. Fiona, mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan mama juga gak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu mau usah kecil hati dulu. Ya? Dia masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tuanya. Bu, ini kopinya. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa.
Adrian emang benar-benar ya ketemu sama calon mertua bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya, siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Ya. Siap, Bu. Silakan duduk, Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om, di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Iya. Adrian, ngapain gaya lo gitu? Emang lo ngerti? Oh, itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusuma. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Ayo, silakan duduk. Oh ya, Adrian. Lo pinter juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Gimana? Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu nggak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona. Kenapa nggak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu nggak bisa, juga nggak usah tegang. Aku sih nggak terlalu jago. Cuma bisa 2 lagu aja. Ayo dong, mainin sekarang. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival. Ya kita harus adu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu? Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh dari kata layak. Ibu, ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya dimulai dari kamu Budi, gimana? Nyonya? Adi,
Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap, laksanakannya ya. Sekarang. Iya, baiknya ya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya. Nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Biasa aja. No. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Bagus lah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Apa? Jadi ini orang kampung. Fiona, kamu udah bener-bener gak waras ya. Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini. Emang kenapa mah kalau orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau lah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Dari penampilannya aja kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Ayah, anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu nih kenapa sih? Bisanya nih cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat. Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona, ikut papa ke dalam. Fiona, jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Papa kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya itu dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya, ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Kan bercanda kali nih ya? Ini... Nah, Papa bercanda. Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah, gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke. Adrian,
Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jangan bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lu? Ini hadiah dari nenek aku buat calon mantu. Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang dan didapatkan oleh Papa lo. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali lagi? Boleh, Om. Ini sangat asli sekali. Jangan ketipu, Om. Saya bilang taruhan, itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa nih laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Jangan! Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa lo buat ngacur gelang nenek gue? Hah? Adrian, udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya gak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Kau minta maaf. Bener. Kalau uang itu masih bisa diganti, tapi harga diri gua, lo harus sujud minta maaf sama gua. Kevin, Adria mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya, itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul. Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Fiona, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini. Ingat ya, sampai mama mati pun, mama gak akan izinin kamu nikah sama kaki deh. Soalnya itu. Pak Hadi? Pak Hadi? Pak Budi. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda? Sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut dari kamu tuan muda? Hah? Tuan Adek. Om Hadi, seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin menjadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta. Keluarga? Tama? Target sudah kelihatan. Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter.
Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang tampil. Aku dengar-dengar begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja Senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apaan ini? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Gak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei, Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Gak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya.
Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian sudah kubilang berkali-kali aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jane, hei kamu! Jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu! Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya sayang? Ibu. Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, nggak boleh dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Carl bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya. Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu... Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak, aku mau ngomong kosongmu, bocah. Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang.
Kalau kamu sentuh mereka lagi, kubuat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu gak mau aku dekat-dekat mereka lagi? Oke, aku gak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Nggak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke. Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo Kapten, ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu nggak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku gak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jane, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Gak seperti seseorang yang mungkin gak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang. Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah Carl paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan maksimal.
Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet? Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru dan waktu berharganya Pak Kris. Pak Kris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Kris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku. Dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku. Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja Oh, untuk... sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Kris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu nggak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jen. Pak Kris, sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sia. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shoot. Sia. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini.
Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2 penembak kelas A? Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Nih tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya? Kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Nate, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Nate Foster, isi dan bersiap. Itu Nate Foster. 15 dari 15, kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru? Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah so hebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jen akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan.
Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jen, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Coba kalian lihat, dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl nggak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya? Lihat, Jundang itu kayaknya udah gak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata? Astaga, sudah dengar belum? Katanya bakal ada VIP rahasia yang jadi penumpang di penerbangan perdana pesawat Hawkeye 42 hari ini. Dengar-dengar dia investor rahasia Maple Airlines yang lagi heboh dibicarakan orang. Katanya dia orang terkaya di dunia. Dia di kursi mana? 1A. Astaga, kalau dia jadi gadunku, aku nggak perlu lagi kerja. Tolonglah, semua juga sudah tahu kalau aku adalah Marilyn Monroe kru pesawat ini. Kalau ada yang bisa bikin miliarder rahasia itu tertarik, aku orangnya. Iya, siapa tahu dia sukanya bukan dada, tapi malah bokong. Kalian siap? Tentu belum, Evelyn. Kita lepas landas 30 menit lagi. Jadi mending fokus siap-siap daripada kebanyakan gosip. Kenapa Evelyn yang jadi kepala penerbangan? Pasti dia mau coba dapatkan miliarder rahasia itu buat dirinya sendiri. Selamat datang Tuan Jet Hawkins. Kenapa repot-repot begini? Aku bilang bisa datang sendiri. Tugas kami melindungi Anda, Pak. Anda investor utama kami. Sylvia, rencananya adalah aku menyamar. Jadi kru darat biar bisa awasi kualitas pelayanan maskapai kita. Kalau kawal aku kayak Presiden Amerika Serikat, rencananya bisa gagal. Saya minta maaf. Ini tiket Anda, Pak. Jangan sampai ada yang ikuti aku. Selamat datang di Maple Airlines. Maaf, aku telat. Tahu sendiri macetnya LS seperti apa. Orang itu bukan penumpang VIP. Gak mungkin, dia itu cuma pekerja kru darat yang lusuh. Maaf, Pak. Anda nggak boleh duduk di sini. Memangnya kenapa? Ini kabin kelas 1. Kelas ekonomi di belakang, di kabin utama. Nggak apa-apa. Aku suka duduk di sini. Yang benar saja, bajumu saja lusuh begitu. Aku suka bajuku. Kelas 1 itu buat orang elit, para konglomerat dan CEO. Tapi kamu cuma pekerja kru darat nggak berguna. Tempatmu di luar sana, angkat-angkat koper. Bu, sebaiknya jangan nilai orang lain cuma dari penampilannya. Kalau kamu nggak percaya, periksa saja catatan pemesanan. Catatan pemesanan itu bakal tunjukkan kalau kursi ini sudah dipesan buat penumpang paling penting. Investor top Maple Airlines. Itu benar banget. Oh, iya, kalau sempat, aku mau secangkir kopi. Kopi hitam saja. Terima kasih. Tyler, kemarilah. Ada pekerja kru darat rendahan yang menyusup masuk tanpa tiket. Kamu bilang apa? Dia duduk di kelas 1 dan ngotot nggak mau pergi. Tenang saja, Claire. Biar aku yang urus. Hei, tadi kamu pesan kopi kan? Iya. Terima kasih. Terima kasih.
Bangsat! Makanya kami gak sajikan kopi buat kuli gaji pas-pasan. Kamu duluan yang mau siramkan kopinya. Di mana sopan santun? Cukup. Jangan main-main lagi. Mana tiketmu? Aku ada saran. Lain kali ngomong ya sopan. Mana tiketku? Kayaknya gak bakal ada lain kali. Lihat kan, dia cuma orang sok keren yang pengen nyelundup ke kelas 1. Tendang saja dia keluar. Biar kami urus. Terima kasih. Waktumu habis. Dengar. Aku punya tiketnya. Kalau enggak, bagaimana caranya aku bisa naik? Maksudku coba lihat. Kamu sudah berhasil ubah kabin kelas 1 ini jadi gudang rongsokan kelas 1. Kamu duluan yang mau siram kopi ke aku. Kamu duluan yang mau. Dengar ya, aku kasih kamu 2 pilihan. Kamu jilat tumpahan kopinya. Atau aku panggil petugas keamanan bandara buat seret kamu keluar dari pesawat ini. Kamu paham? Dengar Pak, ngomong yang sopan. Terus kamu kira petugas keamanan bandara bakal lebih nurut ke kamu daripada aku? Jelas iya. Di peraturan FAA tertulis kalau kamu masuk ke kendaraan yang lebih besar dan berat dari udara, yang punya sayap sama punya mesin, terus bisa bawa kamu terbang ke langit, kami yang berkuasa. Jadi, iya. Kamu kira dirimu siapa? Aku pemilik maskapai ini. Cukup, aku sudah muak, ayo pergi, keluar. Kamu kira dirimu siapa beraninya sentuh aku? Kamu ini ninja atau apa? Sudah, kita harus usir dia. Aku panggil petugas keamanan dulu. Pramugara ini serang seorang penumpang. Padahal Maple Airlines klaim jadi maskapai dengan pelayanan terbaik. Berikan ponselnya. Video itu harus segera dihapus. Aku nggak mau. Masyarakat harus tahu pelayanan kalian sebobrok. Iya benar. Iya benar. Ini harus didokumentasikan. Hapus videonya sekarang. Atau kalian dilarang gunakan Maple Airlines seumur hidup. Bu, Anda harus lihat ini. Apa-apaan ini? Hubungi pilotnya, suruh tunda lepas landasnya. Aku mau naik pesawat itu. Kalian gak ngerti. Orang itu nyelundup masuk pesawat tanpa tiket. Dia penumpang gelap. Benar banget. Bisa saja dia sebenarnya ada niat buat bajak pesawat ini. Paham? Ini demi keamanan kalian. Jadi percuma bela dia dari tadi. Usir saja dia. Ya, masa bodoh sama dia. Aku nggak butuh gembel, kacaukan rencana perjalananku. Iya. Perhatian penumpang, selamat datang di penerbangan Maple Airlines 451. Sehubungan dengan adanya situasi tidak terduga, lepas landas akan ditunda. Harap tenang, kita terbang sesaat lagi. Terima kasih atas kesabarannya. Sialan. Si bangsa tanpa tiket itu bisa bikin aku ketinggalan pesawat lanjutan. Panggilkan petugas keamanan bandara. Kacau banget. Harusnya orang ini diserahkan ke TSA. Semuanya tenang. Saudara-saudara, aku punya tiket. Oke. Kalau nggak bisa tunjukkan tiket, kamu nggak boleh di pesawat ini. Ayo, waktunya keluar. Jangan pernah sentuh barangku. Maaf, tapi pesawat ini sudah penuh. Nggak ada tempat buat beban kayak kamu. Bebat? Oh, menurutku justru kalian berdua yang jadi beban di barang. Barang apa? Kamu gembel, barangmu juga sampah. Itu peringatan. Makanya sampah ini buang saja keluar jendela. Buruh kere kayak kamu mana mungkin mampu beli gitar. Paling juga kamu curi itu dari salah satu penumpang. Gitar ini hadiah dari mendiang istriku. Nama Maple Airlines itu pakai nama dia. Kalian gak sadar sudah injak-injak kehormatan siapa? Iya, banyak orang yang namanya Maple. Kamu bisa mengaku apa saja, tapi tetap saja kamu sama rongsokan ini pantasnya cuma ada di tong sampah. Iya, satu hal yang jelas. Gitar ini nggak ada apa-apanya dibanding waktu kami yang terbuang buat usir kamu dari pesawat ini.
Makin cepat gitar ini dihancurkan, makin bagus. Lihat, kami bantu kamu hancurkan sampah ini. Jangan coba-coba. Aku nggak peduli. Kalian semua siapa? Kalian mau uang? Aku punya banyak. Tapi yang lebih penting, siapa diriku bakal jadi mimpi buruk bagi orang-orang kayak kalian. Keamanan bandara, ada penumpang bikin ribut di penerbangan Maple Airlines 451. Yah, kirim orang sekarang. Kamu lagi ancam kami. Kami ini pegawai Maple Airlines, maskapai milik orang terkaya di dunia, Jet Hawkins. Habislah kamu. Aku Jet Hawkins. Tunggu sampai para dungu ini tahu kalau aku bos mereka. Jangan sampai gitar ini rusak. Kalau sampai rusak, Kamu mau apa? Mengemis uang buat beli yang baru, soalnya kamu nggak bisa beli pakai gaji kamu yang pas-pasan itu. yang bakal mengemis bukan aku. Tapi kamu. Siapa yang bikin ribut? Itu yang bawa gitar. Dia menyelundup masuk tanpa tiket dan mengancam pramugari. Pak, saya minta Anda lepaskan tangan dari tas gitar itu. Bisa aja dia sembunyikan bom di situ. Jangan-jangan dia mau meledakkan pesawat ini. Astaga, cepat, cek tasnya. Cepat sebelum kita semua mati. Pak, ini peringatan terakhir. Lepaskan tangan Anda dari tas. Nggak ada satupun dari kalian yang pantas buat geledah barang-barangku. Dia itu cuma pekerja kru darat rendahan. Kita semua jelas jauh di atas dia. Kalau kalian mau lihat hasil karya mendiang istriku, dengan senang hati bakal aku buka tasnya dan tunjukkan pada kalian semua. Jangan percaya, itu jebakan. Jangan percaya omongannya, dia teroris. Ada keributan apa ini? Bu. Pak, saya Evelyn, kepala pramugari di sini. Di Maple Airlines, kami berusaha maksimal buat tangani barang penumpang dengan sungguh-sungguh. Saya juga jamin gitar Anda nggak bakal kenapa-napa lagi. Dia pramugari senior paling top di maskapai kami. Aku lagi menyamar, lebih baik nggak bikin ribut. Jangan bongkar identitasku. Kamu kelihatan bisa dipercaya. Nggak kayak kamu. Oh. Hati-hati, Tyler. Jadi, begini pelayanan penumpang yang bikin maskapai kita terkenal. Kamu hina orang di bawahmu, padahal kelakuanmu sendiri macam iblis. Pak, begini, kamu boleh banget ajukan klaim ganti rugi. Batas waktunya Jumat. Tapi, bisa jadi pihak maskapai ambil keputusan kalau gitar reot itu memang benar-benar gak ada harganya. Ini buatmu. Sekian dariku, tukang angkat koper. Istriku bikin gitar ini pakai bahan dasar kayu mahoni Kuba tahun 80-an yang langka. Khusus buatku. Aku ingatkan padamu, nama perusahaan, tempatmu bekerja ini diambil dari namanya. Kok dia serius banget? Apa dia beneran ada hubungan sama pemilik maskapai ini? Dia orang yang baik banget. Suka berdayakan para tunawisma kasih kesempatan lebih baik. Tapi kamu... Singkirkan tangan kotormu itu. Kalian arogan dan sombong. Merasa punya hak buat putuskan siapa yang kelas 1 dan yang kelas ekonomi. Padahal kalian gak paham nilai yang bikin perusahaan ini berdiri. Kalian berdua gak pantas jadi manusia. Petugas keamanan! Siap. Tukang angkat koper ini mau membunuh pramugara. Astaga, cepat tangkap dia! Sylvia, aku kasih 10 detik buat datang ke sini. Sekarang juga. Sylvia Stone?
Dia wakil presdir Maple Airlines, bawahan langsungnya Jet Hawkins. Astaga, kamu gak capek pura-pura terus? Oh, nanti kalau Sylvia Stone datang, bawa tiket yang bisa buktikan siapa diriku. Nyali kalian semua bakal ciut. Kalian semua lihat lawakan badut ini kan? Pekerja kru darat ini mau semir sepatu Boston saja nggak pantas. Apalagi telepon orangnya langsung. Jangan percaya dia. Usir dia. Usir dia! Usir dia! Ada yang bikin bosku marah?